Apakah HP itu privasi atau bukan? Gimana konteksnya di hubungan? Ayo kita bahas. Halo, selamat datang di loveclinic.co.id. Channel ini adalah untuk pengetahuan dan psikologi cinta, dan saya, Surfi, adalah coach Anda. Please subscribe dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan konten informatif selanjutnya. Private coaching, masterclass, dan program terapi hubungan juga ada secara privat dan juga grup. Jadi klik link di deskripsi di bawah bila Anda tertarik untuk sesi-sesi tersebut. Ada perbedaan antara privasi dan secrecy. Perbedaannya terletak pada intentionnya. Kalau kalian bilang HP itu privasi karena kalian ingin sembunyi-sembunyi dan kalian pakai HP itu untuk sembunyi-sembunyi, itu namanya bukan privasi, itu adalah secrecy. Intensinya adalah untuk menjaga supaya informasi tidak keluar. Karena kamu tahu kalau infonya keluar, ada konsekuensinya. Kamu menginvestasikan pikiran dan tenaga untuk menutupinya. Sementara privasi adalah seberapa banyak informasi yang mau kamu bagikan dan datang dari suatu tempat di mana kamu punya batasan atau boundaries. Kamu boleh dekat dan intim denganku, tetapi minta izinlah kalau kamu mau lihat HP-ku. Saya tidak keberatan karena saya tidak punya sesuatu yang disembunyikan, tapi minta izinlah terlebih dahulu. Jadi itu seperti kalau kamu pergi ke rumah orang terus bilang masuk oke, tapi lepaskan sepatumu. Itulah konsepnya boundaries. Dan itulah privasi datangnya dari boundaries tersebut. Dan kalau itu kalian di hubungan yang jangka panjang, mungkin tidak perlu lagi izin-izin tersebut. Nah, tapi yang tidak menyenangkan itu ada juga yang sudah diberikan izin silahkan. Terus dia malah nuduh-nuduh, bilang semua chat dengan cewek atau cowok lain pasti sudah kamu hapus, atau apa yang dia baca diceritakan ke orang lain, atau privasimu disebar-sebar, atau dia hapus-hapus chat. Saat itu yang terjadi adalah proyeksi insecurity mereka dan mereka jadi melangkahi privasi dan batasanmu, dan itu kurang ajar. That's crossing boundaries. Now, I do believe we women have intuition and sometimes it's right. Kita mungkin akan curiga saat pasangan melakukan hal yang berbeda dari biasanya dan itu wajar. Tetapi tanpa bukti, menuduh-nuduh pun juga tidak akan membantu situasimu. Di TikTok saya ada yang bilang bahwa privasi dan secrecy itu sama aja. Orang memiliki privasi karena ada yang disembunyikan. Kurang tinggi dan red flagmu kawan. So I'm going to say this. Let's say there is an opinion. Tidak ada pendapat yang benar atau salah. Yang ada terinformasi atau tidak. Dan ini kenapa saya jawab pertanyaan ini. Karena mindset privacy adalah secrecy. Itu berbahaya di Asia terutama. Karena perkara privacy ini masih sangat lemah sekali hukumnya. Barangkali ada sarjana hukum yang mau bantu saya mengenai perlindungan privasi. Karena banyak sekali kasus yang terjadi karena pelanggaran privasi. Apalagi yang paling sering dan parah, itu kan sekarang kasus seperti pelecehan seksual berupa menyebar foto-foto pribadi orang, foto-foto anak-anak ABG tanpa konsen. Mengenai konsen saya bahas di video lain, karena saya lihat di Indonesia kan konsep konsen ini sangat lemah juga. Now, I acknowledge bahwa garisnya antara privacy dan secrecy ini tipis. Tetapi sekali lagi saya tekankan perbedaannya. Dalam secrecy itu adalah bahwa saat infonya itu keluar, entah itu nanti bentuknya berupa kriminalitas atau pasangan bisa jadi trauma misalnya karena itu bentuknya perselingkuhan. Atau karena kamu anggap info itu dapat menyakiti pasangan dalam bentuk lainnya sehingga kamu rahasiakan. Privasi itu hak masing-masing orang untuk mengeluarkan hanya apa yang dia ingin bagikan. And again, the line is very thin. Tapi kita semua butuh privasi, terutama di Asia ini saya tahu ini sangat sulit karena budaya keluarganya itu masih berupa enmeshment, di mana tiap anggota keluarga tidak diberi kebebasan individu untuk menjadi dirinya sendiri, tetapi mengikuti dogma-dogma tertentu yang dibentuk oleh orang tuanya, lalu kepribadian anak yang sesungguhnya ini tertekan, dan mereka akhirnya meneruskan trauma antar generasi mereka. Masih banyak bentuk immaturity in unity.
Kasarnya saya bilang seperti itu ya. Jadi ini salah satu contoh-contohnya, misalnya di mana mamamu bisa langsung buka pintu besar-besar tanpa ngetok duluan. Pokoknya seenak udel dia keluar masuk ke kamarmu. Kamu lagi ngomong sama sahabatmu, terus kakakmu nguping, lalu ngadu ke orang tuamu. Kamu tidak diberikan privasi dulu, maka kamu kesulitan memahami konsep privasi sekarang. Padahal kita dari kecil sebenarnya butuh privasi supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri lebih dalam. And yes, even physically exploring ourselves is part of privacy. Dalam berpasangan, ada hal-hal penting yang harus dibagikan. Misalnya, sejarah hubungan kalian, masa kecil itu sangat penting untuk dibagi dengan pasangan. Dan itu menjadi privasi kalian berdua, di mana kalian hanya mengatakannya pada orang-orang terdekat, atau mungkin psikolog kalian, atau coach ya. Kayak misalnya klien-klien saya, itu saya tanyain. Tetapi itu tidak memberikanmu hak untuk menyebarkan apa yang diceritakan pasanganmu ke kamu, yang seharusnya mungkin mestinya di antara kalian berdua. Itu namanya pelanggaran privasi. Contohnya, mungkin pasangan pernah bilang, saya dulu pernah diperkosa, tetapi yang tahu ini cuma orang tua saya dan kamu saja. Saya tidak ingin orang-orang tahu saya dulu diperkosa dan tidak perlu juga orang lain tahu. Itu privasinya dia. Kalau informasi itu keluar, dia juga sebenarnya tidak mendapatkan banyak konsekuensi. Malah orang itu bisa iba dan simpati dengan dia. Tapi dia tidak mau saja kan kalau itu keluar. That's her privacy. Get it? And if you go through your partner's text and emails without her consent, you are violating the privacy of the person with which those texts or emails were exchanged. It doesn't matter if your partner lets you see them. There's a third party involved and that person matters too. In my experience, dan dari klien-klien saya, saat pasangan itu berusaha melihat chatmu, berusaha melihat HP-mu, lihat emailmu, lihat kanvamu, itu karena ada rasa tidak percaya dan ada rasa takut. Takut adanya kehadiran orang lain. Kalau memang gerak-geriknya itu tiba-tiba berubah, ya oke, mungkin bisa saja dia selingkuh. Tetapi itu juga tidak mendiskreditkan the violation of privacy between him and her, dan juga tidak mendiskreditkan bahwa dia juga menyimpan suatu rahasia dari Anda. Tetapi beroperasi dari rasa takut itu akhirnya membuat kita bereaksi dengan cara yang tidak dewasa. Dan ada juga suatu kondisi yang dinamakan delusional jealousy or Othello syndrome, yang adalah sebuah disorder. Sekali lagi, ini hasil dari trauma masa kecil. Jadi kalau Anda mendapati bahwa Anda selalu curiga dengan pasangan tanpa bukti dan menganggap bukti yang tidak Anda temukan adalah bukti, saya ingin Anda cari bantuan. Ini akan saya bahas di video lain. And it can be manageable kalau kamu mau memanagenya demi kesehatan mentalmu sendiri. Saya paham ini sulit diterima, tetapi bila Anda sudah curiga bertahun-tahun dan tetap tidak bisa membuktikan secara solid, kemungkinan besar pasangan Anda tidak selingkuh dan Anda punya trauma yang harus dituntaskan terlebih dahulu. You don't gain trust by snooping through your partner's things. You gain trust by trusting. Whether they violate your trust is another matter. Learn the subtle difference between privacy and secrecy. Jadi kalian juga bisa mengurangi curiga-curiga yang berasal dari insecurity, yang bersumber dari masa lalu kalian, dan bisa punya hubungan yang lebih secure dan lebih berdasarkan kepercayaan. Karena kalau disamakan antara privasi dan secrecy, itu bisa membuat trust issue. Misal, pasangan tidak ingin membagikan foto karena dia lagi di toilet. Kamu curiga dia selingkuh, padahal dia lagi karena privasi dia ini sekarang, waktunya ini, kamu anggap dia sedang merahasiakan sesuatu. Padahal dia ini sedang privasinya dia lagi BAB gitu kan. Pada akhirnya kita semua butuh kebebasan dalam hubungan. Semakin kamu curiga dengan pasangan, semakin kamu menciptakan rasa tidak aman dalam hubungan itu sendiri. Dan semakin pasangan malah punya lebih banyak alasan untuk selingkuh. Bila kamu tidak keberatan HP-mu itu dilihat pasanganmu, ya sudah, nggak masalah. Kalau kamu keberatan dan kamu ingin pasangan minta izin dulu, itu juga tidak masalah. Dan komunikasikan ke pasangan. Kalian bisa memutuskan hal tersebut bersama.
Yang repot adalah saat satu mau lihat HP, yang satunya tidak suka HP-nya dilihat. Yang suka lihat HP itu biasanya adalah yang curigaan dan akhirnya memproyeksikan pemikiran dia yang lalu membuat hubungan tersebut akhirnya tidak aman sendiri. Karena mungkin akan ada pengulangan perilaku di mana dia selalu melihat HP dengan curiga sampai pasangannya pun merasa dikontrol dan bahkan menyadap HP pasangannya. Dan ini saya temui berkali-kali di klien-klien saya karena alasan gerak-gerik pasangannya berubah atau ada lagi yang karena dia curiga saja gitu kan. Kalau gerak-gerik berubah terus dia nyadap, ya itu saya masih paham. Tapi kalau curiga saja, yang kamu lakukan malah akan memberi makan rasa curigamu sendiri dan membuat dirimu sendiri ini sumber tidak aman hubunganmu itu sendiri. Jadi saya ingatkan bahwa setiap orang punya aturan mereka sendiri-sendiri dan yang kita lakukan adalah menghargai keputusan dia tentang apakah itu privasinya dia. Syukur-syukur bila kita mendapatkan orang yang punya pemikiran yang sama mengenai hal ini. Tetapi kita tidak bisa memaksakan cara pikir kita bahwa dia harus mau saya lihat HP-nya karena saya tidak apa-apa kalau dia lihat HP saya. Itu proyeksi pemikiran sendiri dan dari value dasarnya sendiri yaitu menghargai keputusan orang lain saja sudah bermasalah dan akan sulit menjalin hubungan yang sehat dan aman dari situ. Di sini makanya saya mewanti-wanti untuk memfilter lagi pendapat-pendapat di sosial media yang berkata seperti misalnya, kalau sudah menikah, privasi itu tidak ada. Statement ini sangat subjektif dan walaupun ada benarnya ya kan karena boundaries akan keblur di suatu hubungan jangka panjang tetapi bisa diperdebatkan karena di psikologi hubungan privasi itu masih sangat diperlukan untuk perkembangan individu yang berada di dalamnya. Kita peduli dengan kesehatan mental dari tiap individu dalam keluarga tersebut dan yang saya bagikan pada Anda adalah bagaimana untuk membangun hubungan yang secure berdasarkan respect dan trust. Bukan yang didasarkan pada rasa curiga. Bila kalian menikahi seseorang, itu bukan berarti kalian menjadi satu orang. Kalian masih menjadi pribadi masing-masing yang memiliki hubungan interdependence. Kalian berdua masing-masing punya hidup sendiri-sendiri dan hubungan itu memberikan makna ekstra dalam hidup Anda. Bukan satu-satunya. Kalau seseorang sudah komitmen, dia akan setia padamu, mereka akan setia padamu, tidak peduli berapa banyak kebebasan yang kamu berikan pada dirinya. Ini dengan catatan hubungan kalian itu memang berisi, bermakna, dan aman. Kalau mereka berniat untuk selingkuh, maka mereka akan selingkuh. Itu adalah resiko yang kita ambil saat kita memilih seorang pasangan dan selingkuh itu 80% adalah byproduct kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi pula sehingga tidak sehitam putih yang Anda bayangkan. Ini Coach Surfi dan terima kasih telah menonton. Klik link di deskripsi untuk konsultasi, masterclass. Please leave a like dan subscribe untuk video-video selanjutnya mengenai hubungan dan cinta. Itu akan membuat saya senang dan semakin bersemangat untuk mengedukasi masyarakat kita. Follow saya di Instagram dan TikTok. Anda akan lebih banyak mendapatkan tips dan info mengenai relationship psychology di platform-platform tersebut. Saya juga menyediakan program terapi hubungan dan juga kursus manajemen konflik yang ada di website loveclinic.co.id. Link di bawah juga. Saya juga sertakan link Patreon untuk donasinya. Saya sangat menghargai dukungan dan support Anda. See you next video.